Oke, Mbak Nabila, kita bakal mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Nabila Deviana yang akan menjadi host selama Open Class IFEF 2021 ini berlangsung. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang di Open Class Indonesia Financial Expo dan Forum 2021 yang disponsori oleh Bank Mandiri, Astra International, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, PLN, Bank BTN, Bank Mayapada, MMI Mandiri Investasi, iPod Found, Prodia, Shalendra Capital, Toko Kripto, Sinhan Asset Management Indonesia, Jasa Marga, PNM, Sukor Asset Management, RTI, Bahana TCW Investment Management, Sharp, Bank Syariah Indonesia, Dana Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan juga Pegadaian. Di dalam IFEF 2021 ini terdapat lebih dari 30 booth dari industri keuangan, pasar modal dan juga bisnis, lebih dari 70 jam open class secara gratis, trading competition dengan total hadiah 38 juta rupiah, peluncuran buku dari krisis ke krisis, undian berhadiah dengan total hadiah lebih dari 300 juta rupiah. Sebelum acara dimulai, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta open class dengan tajuk Enter in Wild Time, Exit in Wild Time, bersama dengan Chart Investing Academy yang akan berlangsung hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Chart Investing Academy sendiri merupakan badan penyedia layanan edukasi investasi dan trading untuk pasar saham IHSG USA serta pasar cryptocurrency dengan pengalaman 15 tahun di pasar modal. Selama berlangsungnya open class, bagi para peserta yang memiliki pertanyaan seputar materi yang dibawakan, dapat mengisi pada kolom chat yang tersedia pada layar Anda. Pertanyaan yang terkumpul akan dijawab pada saat sesi tanya-jawab nanti. Untuk waktu dan kesempatannya, kami berikan kepada Pak T dari Chart Investing Academy. Saya persilahkan. Halo, selamat sore Bu Nabila. Ya, selamat sore Pak T. Selamat sore semua. Makasih atas kesempatan yang diberikan ya. Hari ini kita akan bahas Enter in the Wild Time, Exit in the Wild Time. Bagaimana masuk atau membeli saham sesaat sebelum move besarnya. Ya. Jadi sebelum ARA misalnya atau sebelum naik besar, kita sudah beli duluan ya. Oke. Pertama saya ucapkan juga happy anniversary ya buat Kontan dan Kompas Media Group. Terima kasih banyak Pak T. Terima kasih pada semua sponsor acara ini. Tadi sudah diperkenalkan. Oke. Materi kelas ini bisa diambil di Telegram ya. Ini mohon maaf, sebelumnya Pak T, untuk PowerPoint dari slide-nya ini bisa di full screen? Ini sudah awal full screen ya, betul. Iya, mungkin bisa di full screen biar ya, sobat konten juga materi bisa diambil filenya di channel ini dan ditanyakan lebih lanjut. Kalau masih kurang puas nanyanya atau nggak terjawab hari ini, bisa nanya di chatting di Telegram grup kita ya. Oke. Nah, ini saya mau bahas dulu nih dari awal ya. Mungkin di sini yang hadir udah ada yang pengalaman lama di usaha, mungkin juga ada yang baru. Tapi saya dari awal aja deh ya ngomongnya dari dasarnya. Jadi gini, top is by design, bottom is by value. Jadi jangka panjang saham itu naik karena fundamentalnya, betul. Tapi jangka pendek saham naik itu by design oleh market maker atau sebutnya panitia deh. Ya, saya nggak mau nyebut bandar, itu nyebutnya panitia ya. Jadi ada panitianya. Saham itu naik tuh karena ada panitianya, tapi berhenti turun karena fundamentalnya. Nah, jika hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun fundamentalnya semakin baik, ya kan turunnya semakin tinggi. Terjadi higher low. Higher low berarti low-nya semakin tinggi. Ya. Atau yang saya bilang itu harga value atau harga pantas atau harga waras. Harga waras gitu. Harga yang jauh dari garis low ini, moving average ini, disebutnya harga emosional atau harga desain. Ini yang mau kita tangkap sekarang. Harga emosional yang mau kita tangkap.
harga ledakan-ledakan yang sesaat tapi besar, ya. Tentu saja harga itu naik karena dinaikkan oleh panitia, ya, bukan karena MACD, bukan karena MA, technical analysis. Atau harga juga berdiri turun karena value-nya, karena fundamental investor yang merasa saham itu sudah murah. Jadi bukan karena ada support technical, ada garis-garis atau ada MA, saya tahu. Ya, jadi technical analysis tidak bisa membuat saham naik atau turun. Ya, tapi jejaknya terbaca di technical analysis. Ya, ada juga teori yang mengatakan yang melukis chart itu panitia. Waktu dia beli dalam silent, nanti ketika dia siap untuk party, untuk pesta, dia akan naikkan. Dan di situ dia akan lukis chartnya jadi indah, jadi bagus. Nah, tugas kita adalah mencari chart ini, pola chart pattern yang memberi ledakan harga. Ya, dibeli langsung naik, dibeli langsung naik. Kalau bisa arah. Ya, oke ya. Ini. Jadi pertama kita harus belajar siklus saham. Ya. Saham itu naik turun tuh disebutnya siklus, naik turun gitu. Siklus terjadi di jam ada, di menit ada, di harian, di minggu juga ada. Ya, disebutnya kalau berbulan-bulan naik itu main dish. Jadi itu main course, menu utama, lobster lah gitu. Kalau main kecil itu ya kue-kue kecil lah. Ya, yang dia naiknya cuma 5 jam terus turun lagi, atau openingnya naik, sorenya udah turun gitu. Ya, tidak paham siklus saham ini bisa berakibat fatal. Ya, karena kita digiring untuk dimangsa. Ya, jadi mereka itu profesional sekali ya. Satu saham itu bisa satu tim, 10 orang atau berapa orang lah satu tim yang berdedikasi untuk satu saham. Kita satu orang banyak saham, nggak mungkin kita bisa ngalahin panitia. Dia satu saham banyak orang, banyak uang. Kita satu orang nggak banyak uang, banyak saham gitu. Konsentrasi kita nggak mungkin kita ngalahin dia. Ya, oke. Siklus saham yang bersignal buy di semua time frame kadang-kadang menghasilkan arah. Saham arah itu adalah saham yang pernah arah. Nah, CIA itu misalnya gini nih, hari ini ada saham arah nih, tapi kita nggak mengerti kenapa. Nah, kita riset. Ya, jadi kerjaan saya itu, saya meriset saham-saham yang naiknya signifikan, yang nggak mesti arah dalam satu hari, naik 50%, 100% gitu, beberapa hari itu, lalu dicari pola chartnya ada apa dengan dia gitu. Dari volumenya, dari broker summary-nya, dari chart pattern-nya, dicari kesamaannya. Kesamaan tersebut kita coding dalam coding komputer, lalu dimasukkan ke dalam alert. Ya, alert. Nah, itulah alert itu yang kita providing service-nya itu. Tadi kan satu kita kan CI itu kelas, kedua itu kita alert service. Jadi nanti customer atau member itu cuma nungguin alert aja. Nanti saham yang memang ada potensi bisa naik dengan baik, ada alertnya keluar gitu. Ditunjukin chartnya juga, tinggal ngambil decision. Ya, oke. Lanjut ya. Ini siklusnya. Ya, logikanya begini. Akumulasi itu proses mereka membeli. Ya, dia membeli, lalu di markup, ya, di markup ditambahin news biasanya, di atas distribusi di markdown. Setelah distribusi kan habis tuh, setelah habis dia mau beli lagi, diturunkan sahamnya, lalu akumulasi berulang kembali. Nah, kalau nggak paham siklus ini, nanti kita rugi. Misalnya beli saat distribusi gitu, atau beli saat markdown, rugi. Ya, nah ini contohnya UNTR. Sekarang lagi naik ya UNTR-nya. Ini jelas sekali siklusnya ya, gambarnya sama. Ini gambar siklus, ini chart real time-nya. Perhatikan UNTR itu jelas sekali siklusnya, seperti gunung seperti ini. Nah, kalau kita belinya pas turun gunung ya turun ke bawah gitu. Kalau kita belinya pas naik gunung ya bagus. Ya. Oke, nah ini doit siklusnya. Ini harian. Kalau nggak salah ini bulanan, ini harian. Ini harian doit. Ya, ini bulanan, UNTR bulanan, ini doit harian. Ya. Secara harian juga ada siklusnya seperti gunung ini. Kebetulan doit membentuk higher low. Kalau ini impas. Low-nya di situ naik balik lagi ke low-nya. Kalau yang ini higher low. Ya. Ini yang disebut higher low. Jadi dia kaki kedua itu lebih tinggi dari kaki pertama. Ini naik ya. Nah, ini KOBX ya.
siklus intraday. Ini pagi naik cuma setengah jam, jam 9 sudah habis. Ya, ini dari jam 9 opening, 9.21 udah habis siklusnya. Ya, jadi terjadi semua ya, di bulanannya ada, di hariannya ada, misalnya judul harian, dan di intraday juga ada. Oke. Nah, ini time frame monthly ya. Time frame ini digunakan untuk mengukur big move ya, gerakan besar. Tadi kan ada yang nanya tuh di Twitter, Unilever kenapa turun terus? Nah, ini saya akan coba jawab ya. Jadi Unilever itu dalam siklus turunnya, siklusnya sedang knockdown, sedang turun. Ya, siklusnya sedang turun. Perhatikan, ya, kalau di TA turun itu dicirikan saham yang sedang turun itu adalah di bawah semua MA dan MACD-nya turun. Yang sebut MACD itu yang di bawah. MACD-nya turun, di bawah semua MA dia turun. Ya, nah ini yang lain. Ini namanya ASA. ASA itu sedang naik di atas semua MA. Ya, oke ya. Nah, jadi sekarang ngerti kan kenapa Unilever turun, tapi ASA naik, karena investing di wonderful company tidak salah. Betul, kita harus investing wonderful company. Unilever wonderful company. ROE-nya 150%. Bagus sekali Unilever. Ya, cuman siklus dia sedang turun. Jadi yang betul adalah investing di wonderful company dengan valuasi masih murah atau wajar yang punya katalis reason to go up pada saat siklus naiknya. Jadi fundamentalis juga atau investor jangka panjang juga harusnya belajar mengenai siklus. Harus belajar mengenai siklus. Jadi kita tahu walaupun perusahaannya bagus, tapi kalau siklusnya turun ya ikut turun dulu, gitu. Ya. Nah ini untuk pemula aja ya. Kalau yang udah ahli mungkin udah paham. Ini candlestick supaya nanti kita bahasanya sama. Ini yang disebut candlestick ya. Dulu dipakai buat mencatat harga beras ya di Jepang ya. Ini seperti ini prinsipnya. Kalau hijau pagi atau opening dia di bawah dan closingnya di atas. Misalnya paginya 50, closingnya 60, nah itu hijau. Nah kalau merah, itu opening atau pagi dia ada di 60, misalnya di atas, closingnya di bawah jadi 50. Itu merah. Ya, jadi kita punya gambaran dulu nih. Nah ini support dan resistance. Support adalah suatu titik balik atau suatu harga, suatu garis, suatu batas yang menghentikan saham turun. Kalau saham sedang turun, harganya tiba-tiba naik lagi, nah itu namanya ada support. Nah, sebaliknya resisten itu kalau saham sedang naik, lalu dia berbalik arah, itu resisten disebut. Ya. Support resisten, oke. Ini macam-macam support resisten, ini ada horizontal line, ada moving average, ada Fibonacci, ada trend line, ada Bollinger Band. Yang sekarang kita mau bahas moving average. Ya. Oke. Nah ini, moving average itu kan sering disebutnya laggard ya, atau indikator terlambat. Itu kalau dipakainya secara klasik. Dipakainya segini misalnya. Beli saat MA20 menembus MA200, so itu terlambat pasti itu. Udah naik sahamnya. Tapi kita pakainya sebagai support resistance seperti ini. Perhatiin baik-baik. Ini komposit ya, IHSG. Tapi di tahun 2020 contohnya, maaf ya. Ini gagal, lihat. Gagal di MA100. Artinya sekarang moving average nggak laggard lagi, nggak ketinggalan lagi. Karena moving average bisa menebak top. Jadi ketika kita punya saham atau indeks sedang naik, lalu dia ketemu moving average dan gagal nembus dan turun, itu namanya top, kena resisten. Jadi moving average bisa digunakan dengan cara lain, bukan digunakan sebagai crossover ya, golden cross seperti itu, tapi digunakan sebagai support dan resistance. Moving average ke moving average, moving average ke moving average. Ya, 2 kali gagal ya sih waktu itu di EMA 100 dan di EMA 200. Kenapa? Karena moving average berfungsi sebagai resistance di sini. Dan juga berfungsi sebagai support ya, support. Oke, lanjut ya. Ini warnanya biar kita familiar dulu. Ya, nanti dibaca aja. Nah, ini. Nah, ini saya mau ada spesial MA ya. MA 200 itu adalah batas bull dan bear. Dipercaya
saham di atas EMA 200 disebutnya bullish. Jadi setiap dia turun ke EMA 200, dia akan naik lagi. Ya. Saham di bawah EMA 200 disebut bearish. Ya, dia sedang turun. Kenapa 200 angkanya? Karena 200 hari adalah 1 tahun bursa. 200 hari bursa adalah 1 tahun. Ya. EMA berikutnya adalah EMA 400, ya, yang disebut to the moon, gitu, to the moon. Kalau naik udah EMA 400 itu EMA yang terakhir biasanya paling tinggi itu adalah EMA 20 bulan. Saya bikin EMA 400, yaitu EMA 200. Ya. Bulan kan 20 hari. EMA 20 dari bulan, EMA 20 kali 20 hari, EMA 400. Oke. Nah, ini kita mulai nih ya. EMA itu bisa memperingatkan kita dari bahaya. Jadi bahaya dalam saham itu nggak turun tiba-tiba tuh. Ya, nggak, itu orang yang misalnya punya saham minusnya 50%, itu asalnya nggak 50%, asalnya 1%, 2%, 3%. Karena nggak di cut loss, nggak dijual, lama-lama jadi 50%. Nah, terus tahunya bagaimana? Nanti di cut loss naik apa bagaimana? Oke. Jadi gini, harga sebelum turun itu akan jatuh melalui EMA kecil ke EMA besar. Biasanya EMA 3, EMA 5, EMA 10, EMA 20 sampai MA-nya habis, jadi mengerikan turunnya. Ya, tidak ada harga terlalu murah dan mahal di saham. Kegilaan turun dan naik saham tidak terbatas. Ya, saham bisa naik 1000% dan bisa turun 99%. Ya, oke. MA juga yang bisa mendeteksi atau mengetahui lebih awal akhir suatu tren. Lagi tren naik, dia berhenti naik, ada dari MA. Turun, berhenti turun juga dari MA. Nah ini yang disebut danger. Ya, dia pertama-tama turunnya satu-satu MA-nya. Sampai satu titik tidak punya MA lagi. Cepat turunnya. Ini BRI ini, tahun lalu. BRI, zaman COVID. Ya, nggak tiba-tiba kok turunnya. Nggak tiba-tiba. Ya, saham tidak turun dengan tiba-tiba. Pasti dia dari MA ke MA ke MA, tapi kita tidak peduli sehingga dibawa ke sini. Ini ARB ini berhari-hari kalau nggak salah. Ya, perhatikan baik-baik ketika saham tidak punya MA, turunnya lancar. Nah ini Unilever nih. Ya, turunnya pelan-pelan kok dia tuh. Dia turun pelan-pelan, dia tembus MA 3, MA 20, keluar panah merah. Panah merah itu artinya saham tersebut sudah di bawah 4 sekawan MA, MA 3, MA 5, MA 10, MA 20. Ketika 4 MA ini sudah dikalahkan, dia turun dengan cepat. Akhirnya di bawah semua MA ini. Akhirnya saham ini di bawah semua MA turun. Ya, tidak punya lagi MA-nya. Oke ya. Nah, range adalah musuh MA system. Jadi range MA tidak terpakai itu kalau situasinya range. Seperti ini ranging namanya. Ranging itu terjadi ketika whipsaw. Whipsaw itu seperti orang gergaji kayu. Jadi harga itu bolak-balik tembus bawah, tembus atas, tembus bawah suatu MA. Kalau dengan demikian, MA sistem nggak bisa dipakai. Atau error nantinya, kita rugi. Ya, MA sistem nggak bisa dipakai kalau range. Ranging itu ditaklukkannya dengan Bollinger Band dan Stochastic. Tapi itu another topic lah, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Ya, nah, jadi gini, akhir sebuah range itu awalnya wild ya, awalnya range itu besar. Dari 100 ke 200, 100 ke 200, tapi lama-lama makin mengecil, masuk mile time, ya, dari wild ke mild. Nah, dari mild tersebut biasanya adalah awal dari tren. Gampangnya begini gambar. Ini bekas tren ya, bekas tren up. Lalu range dulu, range-nya itu wild, liar, besar-besar, naik turunnya besar, lama-lama mengecil, melemah. Nah, ketika di ujung triangle ini, di ujung masa range, itu akan terjadi suatu masa tenang, masa mild. Di situ kita akan beli, karena biasanya dari masa mild tersebut ada ledakan lagi tren. Ya, contohnya ini. Ini disebutnya wild. Ya, lalu tren, ini mildnya nih. Ini nanti kurang jelas
Kita cari yang lain aja, ya. Oke. Nah, moving average itu bekerja bukan karena magic atau bukan karena tahayul, tapi karena dipercaya oleh orang yang pakai MA. Setahu saya, indikator yang paling banyak digunakan sedunia itu moving average. Hampir semua sekuritas, semua website, semua penyedia jasa saham itu pakai moving average. Ya, moving average itu memberikan rasa tenang, confidence pada pembeli. Juga memberikan batas cut loss yang jelas buat yang beli saham. Ya. Nah, karena batas supportnya semua paham di situ, ketika harga turun ke level itu, mereka beli, terjadilah support. Ya, terjadi karena dipakai. Jadi moving average terjadi bisa digunakan karena ada yang menggunakannya banyak. Banyak orang menjadi support, banyak orang jadi resisten. Ya, kalau semua orang merasa teorinya harus dijual di moving average tersebut, mereka jual semua, akhirnya jadi resisten, jadi turun saham. Terus kalau semua orang diajarin MA 200 itu adalah support, pas MA 200 dibeli semua sama orang, akhirnya terjadi support. Gitu. Yang bikin saham berhenti turun, yang beli bukan moving average, tapi orang belinya di moving average. Ya. Nah ini ya, jadi rules-nya begitu. Enter in the mild time, exit in the wild time. Ya, big move hide beyond extreme of trading range. Ya, jadi begini. Ya. Nah, sekarang saya mau cerita juga ada candlestick yang disebut narrow range. Narrow range itu adalah candlestick yang paling pendek. Jadi jarak antara low sama high-nya itu paling pendek. Ya, jarak low dengan high paling pendek. Yang paling kecil, yang paling sipit. Ya, yang paling kecil, yang paling sempit, yang ini nih. Nah, ini disebutnya NR7. NR7 itu adalah candle yang paling mild, yang paling tenang. Oke, nah sekarang begini. Lalu gimana belinya di mana? Belinya di mana sekarang? Ya, setelah kita mempelajari fase, ya, ada range, ada trend, ada mild, ada wild. Belinya di mana? Saya kali ini mau ceritain ini banyak titik beli, satu beli banyak ya, tapi kali ini cuma satu yang saya ceritain. Jadi titik beli yang paling hemat, paling aman, paling tenang, paling mudah murah cut loss-nya itu ketika ada candle yang narrow range, candle kecil, candle paling pendek narrow range di atas atau dekat banyak moving average, di atas dan dekat, bukan atau di atas dan dekat moving average. Candlenya kecil, moving average-nya banyak, ada akumulasi di broksumnya, ada akumulasi, dan volumenya bagus. Ya, oke, di bot kita disebutnya mild itu super ketat. Jadi super tight, super near ya. Jadi moving average-nya berdekatan. Jadi ada moving average 3, 5, 10, 20 berdekatan dengan harga. Di situ kita beli. Ya, cut loss-nya di bawah semua moving average tersebut. Seperti ini. Nah, ini kalau di bot dicari dulu nih, dicari dulu kodenya seperti ini super ketat, ya. Nanti ketemu saham-sahamnya kita pilih. Nah, ini. Contohnya ini UNTR. Ya, UNTR dalam kondisi mild. Candlenya pendek di atas banyak moving average. Ini supportnya ya, support moving average di bawah UNTR itu saat itu 21, 20, 21, 20, 800, 20, 800, 20, 700. Jadi ini mudah dan murah. Kita beli 21.000 tanpa nawar. Cut loss-nya ya di bawah 20, 700, 20, 600, cuma 600 rupiah. Cuma 400 rupiah cut loss-nya. Atau kalau agak berani cut loss-nya di bawah 20.000. Ini kan ada 19.900 EMA terakhir dia. Jadi gitu cara saya beli adalah ketika dia stacking ya. Ketika ada candle yang sangat pendek di atas banyak MA. MA-nya rapat. Sekarang tahu kan Unilever sudah naik 20% dari sini. UNTR sudah naik 20%. Ini real. Ini real. Di Twitter juga ada. Saya nge-tweet waktu beli kalau nggak salah. Ya. Nah ini. Nah tadi kita mencari jarak MA yang ini ya. Ini
Super ketat itu adalah jarak EMA yang berdekatan. Kalau ini kita cari candle yang pendek. Ini mencari candlenya yang pendek. Hasilnya ini. Nih, Bang Jabar. Waktu itu candlenya pendek. Besoknya naik. Ya, candlenya terpendek. Ini kan candle NR4 nih. Artinya candle terpendek dalam 4 hari. Langsung naik. Ya, oke. Nih. Ya, di sini nih belinya. Kalau nggak ada candle pendek, ya udah candle panjang pun dibeli. Cuman candle panjang begini, resikonya kalau kita belinya di top dan cut loss-nya di low, itu kerasa lumayan. Misalnya gini, BRI sudah naik 10% hari ini. Kita beli kan sore gitu atau siang-siang, sudah naik 10%, itu cut loss-nya di bawah, berarti kan 10% cut loss-nya. Agak tinggi. Kalau candle-nya tinggi begini, lebih enak kalau candle-nya pendek. Ya. Nah, ini contohnya. Saham apa ini? Saya nggak kebaca. Paca Budi ya, PBID ya. Ini saya beli di sini. Ini tanda panah ini saya beli di sini. Terpendek, besoknya naik. Ya. Nah ini jelas ini saya tweet. Ini real time saya tweet beneran April tanggal 7. Betulan saya beli. Terus naik seperti ini. Ini mile namanya ini. Buy in the mile time. I add MPO. Ini saya udah beli di bawah. I add MPO di atas semua MA. Saya senang saham yang di atas semua MA. Saham tersebut duduk manis, candle-nya pendek, tenang, di atas semua MA. Ini seperti ini. Ini kan EMA-nya udah nggak ada, di atas sudah bersih. Jadi naiknya enak. Nah, seperti ini hasilnya. Ya, ketika saham tidak punya semua, tidak ada MA lagi di atasnya, naiknya mudah. Ya, nah ini ya. Ini studi kasus nih langsung ya. Prodia namanya. Prodia itu kita beli waktu mile ya, waktu mile time di sini. Ini titiknya. Nah ini yang saya sebut dia punya stop buy di 3 time frame. Di weekly-nya bagus, di weekly-nya mile time dengan panah, artinya ketat, ya. Di daily-nya juga bagus. Ini ada panah juga. Di monthly-nya, di hourly-nya, ini hour ya, hour juga bagus. Jadi ini titik yang sangat hemat. Kalau kita beli di sini, kata saya kan di bawah ini. Ya, titik yang saya hemat. Jadi kita beli di sini. Dicek broker summary-nya. Broker summary itu menunjukkan selama masa akumulasi ini, apa yang terjadi. Selama masa ranging tersebut, ini nih, sepanjang ini dari tanggal 2 Juli sampai tanggal 5 Juli ya, ini beberapa hari ini, di sini, apa yang terjadi? Nah, saya lihat di sini ternyata akumulasi. Ya, yang beli 1.200 slot, yang jual 700 slot. Ini akumulasi. Ada seseorang beli dengan modalnya nggak ada ya. Ini 939. Apa ini? Bukan ya. Apa ini? By average-nya ini ya. Ini salah kali ya. Atau ini. Ya, di sini. Jadi saya beli di sini. Saya beli di sini. Saat itu harganya berapa saya lupa. Ya, oke. Ini hasilnya. Belinya di sini. 4520 belinya. Saya jual 8750. 93%. Cuman 1, 2, 3, 4, 5 hari. Nah ini yang saya sebut, jadi ledakan harga tinggi itu terjadi diawali dengan harga waktu tenang-tenangnya gitu. Waktu dia redup, waktu dia tenang, mild. Jadi mild time akan memicu wild time. Ya, mild time masa lemah begini, waktu dia kecil banget candlenya di atas semua MA memicu ledakan tinggi. Ya, oke ya, seperti ini. Ini contohnya, ini contoh real Prodia, ini saya sendiri. Ya, ini saya sendiri beli 452, keluar 8750. Kenapa saya risetnya saham yang naiknya tinggi? Karena saya cut loss. Jadi 3%, 5% cut loss. Kalau saya cut loss 5 kali, udah 15% rugi saya. Ya, jadi saya harus bisa gantiin saham yang naik di atas 10%. Saya nggak mau saham yang naik cuma 2%, 3% gitu. Kita carinya saham yang naiknya agak kerasa ya. Seperti kemarin Bumi ya dapat ya 20%, dapat
Serena 30%, itu kerasa dan bisa nutup kesalahan kita. Karena cut loss happen, ya, cut loss itu happen. Kalau nggak cut loss, nanti diajakin siklus turun, wah gawat, ya. Oke, nah ini seperti ini, no MA situation, ya. Jadi Prodia saat itu tidak ada MA di atas. Seperti ini contohnya ITMG ya tahun lalu. Ketika udah nggak ada MA di atasnya, keluar candle kecil, masuk dia naik. Ya, oke. Nah, ini. Selalu berhasil nggak? Nggak juga, bisa gagal, tapi gagalnya murah. Ya, gagalnya murah, asalnya di atas semua MA, sekarang nggak di atas semua MA, ya cut loss aja udah. Saya beli di atas semua MA, kalau besok tidak di atas semua MA, ada distribusi, saya cut loss. Ya. Nah ini sumber pustakanya adalah dari bukunya Alan Farley. Yang bikin dia. Yang menerjemahkannya saya lah gitu. Ya, buy atau masuk beli waktu harganya tenang. Jual waktu harganya liar atau candle-nya tinggi-tinggi. Nah, kenapa teman-teman suka ada yang cut loss yang salah? Itu biasanya saham udah naik dikejar-kejar. Misalnya yang beli bumi kemarin hari ini rugi. Yang beli bumi kemarin setelah dia naik ke 70, hari ini pasti rugi karena ARB. Nanti udah panik, udah capek, di cut loss naik lagi. Seperti itu. Tapi yang beli bumi di harga 50, 52, 56, nggak rugi. Kenapa? Karena buminya masih mahal time. Setelah wild time jadi sulit semuanya. Ya, sekarang bumi belum bearish, tapi dia boleh turun segitu banyak. Kenapa? Karena naiknya pun tadinya ketinggian. Ya. Ini. Nah, setelah kita beli, bagaimana take profitnya? Take profitnya bersambung ke tanggal 14. Ya, masih moving average juga ya, karena saya pakainya moving average. Ini cara belinya, udah tahu cara belinya ya. Saya ulangin nih ya. Candle yang paling kecil, yang paling pendek. Di atas, banyak, dekat, atau semua MA. Di atasnya bersih, nggak ada MA yang menghalangi, nggak ada halangan. Ya, volumenya besar. Itu saham yang kita beli. Lalu jualnya bagaimana? Jualnya nanti diikutin di dinamik MA dan trendline. Ya, ada jualnya. Jualnya itu di trendline dan dinamik MA, itu kelasnya 14 Oktober jam 16. How to exit and sell using dynamic MA and trendline. Ya. Sekian dari kita. Saya ulangin lagi, materinya bisa diambil di grup Telegram kita. Ya. Saya juga, kita punya kelas handphone dan kelas PC ya, dari nol sama sekali, dari nggak ngerti apa-apa sampai paham, sampai survive. Oke, gitu aja sekitar dari saya, dari materinya. Silakan untuk tanya jawabnya Ibu, saya serahkan ke Bu Nabila lagi ya. Makasih banyak. Ya baik Pak T, terima kasih atas pemaparannya Pak ya. Mungkin sekarang Mudah-mudahan kita sudah, iya Pak, kita sudah masuk ke sesi tanya jawab ya Pak T ya. Ya, Buat para peserta nih yang mungkin ada pertanyaan mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Pak T. Oh, sudah mulai masuk banyak nih ya Pak ya, beberapa pertanyaan ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Aditya Nurfaizi. Ya. Izin bertanya Pak, indikator apa saja sih yang bisa digunakan atau dipakai untuk trading dan investing? Yang paling banyak digunakan umum itu moving average, menurut saya yang paling cukup baik ya. Yang enak ikutinnya itu moving average, apalagi investing ya. Bedanya begini, kalau trading, Bapak pakainya 15 menit siklusnya. Chartnya 15 menit, sebentar ya, saya stop dulu sharing. Ini saya mau tunjukin. Setupnya masih sama ya. Ini ya. Misalnya kita investing di ADES. Ya kita ikutin aja ini moving average-nya, kan ini ADES jelas di atas semua moving average kan. ADES itu sekarang moving average-nya itu kan supportnya kan di moving average 5, 2454. Jadi kita harus belinya, ya ini sudah terlambat, sudah jalan ya, sudah jalan ini saham.
Mungkin saham yang baru-baru mulai itu apa ya kemarin? Lumi malah buruk lagi ya. Energi mungkin. Ya. Jadi ITMG. Nah, misalnya ITMG nih. Ini investing misalnya. Investingnya kita ikutin di bulanan. Moving average-nya jelas, ini siklusnya kan sedang naik, lalu dia turun, dia naik, koreksi sebentar, naik lagi. Kita masuknya di sini, Pak. Kita belinya di sini kalau investing. Nah ini. Ya, mungkin mingguan lebih enak dilihatnya. Nah ini. Ya, ini cup and handle sekarang namanya ya dia ya sekarang cup and handle. Susah ya. Nah, ini kan jelas. Ya. Ini kan jelas sekali. Betul. Ini mal time-nya jelas kelihatan ya. Dia sebelum naik dia ada mal time dulu. Nah, belinya di sini sekitar sini nih, Pak. Candle yang paling pendek di atas semua EMA masuk beli. ITMG, contohnya ITMG ini. Nah, ini kalau investing pakainya weekly siklusnya. Kalau trading, copet-copet, ya pakainya ini. 15 menit. Ada juga siklusnya, Pak. Nah, ini kan kelihatan. Nih, belinya di sini nih. Belinya di sini. Kelihatan sekali ini, belinya di sini. Keluarnya mana? Keluarnya di sini. Ini keluar di sini. Tuh. Itu trading namanya. Kenapa keluar? Karena dia sudah jatuh. Sudah jatuh dari hemodinamis dia. MAD, nanti itu dibahasnya 14 Oktober ya. Kapan jualnya? Jualnya ketika jatuh dari sini. Kita beli di sini, keluarnya di sini. Area sini. Ini trading namanya. 3 hari ya. Terus kalau trading day trading bagaimana? Sahamnya bukan ITMG kalau day trading. Sahamnya pilih yang bergeraknya liar seperti energi. Nah, yang kayak gini sahamnya. Ini day trading. Belinya di sini, di atas semua MA, keluarnya sore. Sore keluar aja dijual. Di pagi kan, sorenya jual. Nah, demikianlah kurang lebih. Ya. Yuk yang lain, Bu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak ya. Ini ada dari atas nama Ivan. Ya. Bagaimana sih pengaruh krisis Evergrande di Cina terhadap market IHSG dan cryptocurrency saat ini? Kalau kripto itu kena sentimen kan dilarang sama Cina ya. Tapi kita kan same old ya. Dia lagi gitu. Jadi Cina itu sering bilang begitu gitu. Jadi apa ya? Masalahnya memang ini digunakan ya, rumornya digunakan oleh WL di kripto dan digunakan oleh panitia-panitia saham di pasar Indonesia gitu. Sebenarnya harusnya Evergrande nggak ada hubungan ke kita. Sebetulnya itu kan perusahaan utang ke banyak bank terus collab kan intinya. Jadi takutnya kan jadi bola salju ke bank. Tapi saya rasa nggak akan sebesar seperti krisis mortgage yang 20 tahun lalu itu. 15 tahun lalu ya. Saya waktu pertama mulai saham tuh kena krisis mortgage. Jatuh Indonesia saham. Nah itu, cuman kita lihat dari chart komposit ya IHSG ya. Komposit itu belum ada tanda bahaya, Pak. Ini masih ranging aja gitu. Maksudnya belum ada ciri-ciri IHSG itu sedang trendline, sedang downtrend. Ya, dia masih tenang aja. Di Cina pasti berpengaruh karena saham-saham Cina udah jatuh ya. Di Amerika mulai pengaruh. Ya, ini di IHSG sendiri sudah mengalami ranging hampir tahun ya. IHSG sendiri sudah mengalami ranging setahun. Jadi IHSG itu dinilai baik ya tidak, dinilai buruk ya tidak gitu sama market merespon seperti itu. Jadi sementara ya IHSG seperti ini. Belum ada tanda-tanda ancaman atau tanda-tanda ketakutan, kapital juga masih masuk ya. Kalau untuk IHSG kayaknya isu lokal lebih serem, Bu. Itu isu lokalnya itu BPJS yang mau jualan itu loh, Bu. BPJS yang mau mengurangi aset itu. Itu yang menjadi ketakutan kita paling. Ya, itu jelas real. Kecuali ada berita baru, dengar-dengar katanya BPJS mau menyusun ulang portofolio sahamnya gitu. Jadi mungkin nggak jadi jual, tapi mungkin diganti saham yang lebih sehat. Nah, itu akan bagus berbursa lagi ya. Tapi kalau
terus BPJS setengah kerjanya mau udahan di saham, dikurangin banyak, masuk ke instrumen pasar uang gitu, ya agak sedih juga kalau gitu bursa jadinya takut ya. Takutnya nanti kita beli Antam, BPJS-nya jual gitu, turun lagi gitu. Ya, kita beli misalnya Bank BRI baru naik nanti dijual, takutnya gitu. Ada ketakutan seperti itu, Bu. Pasar meresponnya seperti itu. Itu yang lebih serius menurut saya ya, isunya yang lebih lokal gitu. Cina sendiri kayaknya secara langsung nggak berdampak ke kita, tapi kalau secara fear internasional ya bisa aja dipergunakan ya, dipergunakan oleh pihak-pihak yang pengen beli saham kita, menurunkan saham kita gitu. Jadi fear orang kayak tadi pagi itu kan dipergunakan kan. Tadi pagi kan di Dow Jones kan udah turun 1,7% tuh. Pagi-pagi dihajar dulu kita IHSG. Tapi sorenya terus kuat lagi, keker lagi kan. Sorenya bagus lagi. Nih. Jadi ada sih, dipergunakan sih pasti ada. Dipergunakan untuk bikin fear ya. Bikin kaget. Seperti ini kan bikin kaget tadi pagi ini. Seperti ini kan. Tuh. Dibanting ke bawah gini, tarik lagi beres. Ya. Dipergunakan buat belanja gitu, Bu. Buat window dressing. Tapi saya punya feeling ini IHSG beberapa sahamnya udah kelihatannya kuat ya dari sektor coal, dari sektor CPO. Ya, hari ini sih saya belum begitu percaya sih sama sektor kertas karena naiknya belum belum walaupun murah ya, mungkin ini udah value investor yang ambil. Ini naiknya full banget hari ini, bagus banget ya. Nah ini terlalu wild ya. Tadi saya nggak sempat beli. Ini kelihatannya sih bisa diharapkan udah mulai bottoming sih IHSG. Jadi kita berharap November Desember itu udah mulai bullish ya sampai Januari ya. Karena juga ini performa reksadana juga banyak yang jatuh ya. Banyak reksa yang nggak memuaskan, pasti dia juga mau window dressing mestinya window dressing gitu. Mudah-mudahan ini udah masuk Oktober, lagi September udah lewat, kita bisa melihat yang lebih happy lah IHSG-nya lah. Mudah-mudahan nih, mudah-mudahan. Yuk lanjut Bu, silahkan. Oke, baik. Kita lumayan banyak banget ini ya Pak T yang menanya ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini dari Pak Rivaldi ya. Ya. Pak, izin bertanya, apabila pada MA Daily sudah menembus MA3 dan 5, dan MA20 masih belum kena, tetapi MA Weekly dan Monthly ada NR7. Apakah itu bisa dikatakan real time dan exit well time? Terima kasih, Pak. Begini, kalau di monthly-nya terasa mild ya, terus di weekly-nya juga mild. Tapi daily-nya kan itu kan masih bergerak dia ya hidup ya. Kalau saya biasanya saya kasih napas sampai MA 20. Jadi kalau saya punya, saya belum cut loss sampai MA 20. Kalau saya belum punya, saya nungguin MA 20 untuk beli itu. Itu contohnya saham yang gitu apa ya? Saya ingat itu saham apa lupa. Ada tuh saham yang kayak gitu. Naik turunnya. Jadi dia memang mild di chartnya. Memang mild chartnya, tapi di daily-nya terlihatnya naik turunnya tidak beraturan. Contohnya kayak gini nih. Oh ini udah nggak bagus. Lupa saya, sorry. Sahamnya boleh tahu nggak? Kalau boleh tahu saya mau lihat gitu. Ya kalau sahamnya boleh tahu bisa nggak? Oke, sebentar. Nah ini kan seperti ini nih Bu. Ya sahamnya naik turun MA3, ini kayak okas ini. Ya ini terasa wild gitu di daily-nya. Tapi begitu kita ke weekly, dia kan mild. Nah, kalau kayak gini saya biasanya mencari support di weekly. Ya, kayak gini kan harga 84 sekarang. Ini harga yang menarik buat dia di 81 80. 80 saya mau beli menarik tuh. Jadi di sini saya belinya di kaki dia. Ya, kalau di mandi masih jelek. Di mandi masih jelek. Cuma ini volumenya kan udah bagus nih, volume gede. Dia mild ya. Daily-nya kan eretik ya, eretik. Kalau berantakan begini, udah liar begini, kita cari kakinya, tangkap kakinya. Jangan beli di kepalanya, ya. Jangan beli harga tidak emosional. Ini harga by design ya, harga mainan. Kita belinya harga benernya. Di mana? Ya di sini nih. Nih, di sini kakinya nih. Kaki dia di MA 20 yang merah ini. Ini beli jangan lagi turun. Tunggu yang ini, candle-nya udah mulai hijau atau candle-nya udah mulai naik di sini. Saya beli kemarin di sini, oke. Nih, kalau begini, nah
ya, dia ada di sini, nggak lama dia naik. Contohnya seperti itu, karena kita punya confidence di weekly-nya masih bagus. Weekly-nya bagus, tinggal tungguin daily-nya dia bagus juga. Ya, jadi dia sudah bagus di weekly, tinggal bagus di daily. Ditungguin aja bottom-nya. Ya, Bu, silakan. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak Tia. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan dari Pak Adi Putra. Pak, kalau harganya di atas MA3, 5, 20, 50, namun masih di bawah MA 200, apakah boleh beli? Boleh, tapi siap-siap di take profit di MA 200. Jadi itu namanya swing. Ya, jadi kalau memang saham tersebut sudah di atas semua MA, tapi masih ada satu MA di atasnya, diperhatiin saham itu atasnya. Misalnya tadi saham SIM. Nah, seperti ini kan, Bu, MA 200 kena kan dia. Lihat tuh. MA 200 kena. Tadi gaya dia naik dulu gitu. Pagi-pagi dia naik dulu. Ya, dia naik dulu tapi akhirnya balik lagi ke sini. Nah, ini nggak begitu bagus ini. Nggak gitu bagus kalau besok dia nggak bisa bertahan di MA 200, dia akan turun. Contohnya lagi kemarin Bank BNI ya. Nih, Bank BNI kan. Nih, seperti ini. Dia naik dengan gagahnya, begitu kena MA 400 dia lemes turun. Atau ASII juga sama. Nih, MA 200. Harga di atas banyak MA 50, MA 20, MA 3, MA 10 seperti ini kan, beli di sini dong. Ya tungguin aja sampai MA 200, dia gagal kabur gitu. Ini kan, Bu, seperti ini. Jelas ya. Jadi swingnya namanya swing, itu namanya bukan investing. Swingnya di sini. Dari di atas semua MA sampai sini. Nah, ini kan di atas semua MA nih. Banyak MA di bawah dia. Nah, ini kan nih. Kita beli di sini, kita kaburnya di sini. MA 200-nya gagal. Dia tembus dulu, emang suka kayak gini nih. Tembus dulu gaya gitu. Besoknya turun. Lari. Ya, ini lari. Ini nih contohnya. Lari, kabur. Nah, ini kabur. Contoh lain gudang garam. Gudang garam ya. Nih, ini gudang garam juga kemarin begitu, saya juga punya gudang garam, ikutan juga lumayan. Gudang garam, nah ini ya. Saya beli gudang garam in the mild time ya, in mild time. Nih, di sini saya beli gudang garam. Ini panahnya ada, panahnya jelas sekali ya nih. Ini. Nih, beli di sini gudang garam. Di atas MA 20, MA 3, MA 5, MA 10. Ya, terus saya ikutin di sini. Saya waspada di sini, waspada diliatin, oh tembus. Diliatin lagi, oh tembus. Di sini, wah tembus, saya bilang hebat gudang garam. Besoknya begini, Bu. Besoknya dia gagal tembus. Ini namanya false break. Dia sudah break MA 400, lalu dia false break namanya ini. Kabur di sini. Besoknya ARB turun terus sudah. Selesai satu siklus. Ini jelas loh, Pak, Bu. Ini yang disebut satu siklus tuh jelas banget ya. Ini clear ini satu siklus itu gudang garam. Jelas sekali dari mulai di sini MA 20 sampai di sini, jangan nungguin MA 20. Ya, benar kita beli di MA 20, tapi karena dia naiknya curam, terlalu cepat. Kalau saham terlalu curam naiknya, kita TP-nya jangan nungguin MA 20. Kita lihat gagal apa dia. Kenapa dia gagal? Ini kan gagal namanya, ini kan reject ya. Dia sudah naik MA 400, dia nggak jadi. Ini namanya fake break disebutnya. Dicek di broker summary-nya, dijual, kabur udah saya. Saya TP di sini, lumayan dari sini sampai sini kita ikut. Ya. Nah, sekarang beli jangan gudang garam tadi naik. Ya tunggu MA 20 kalau saya, saran saya. Ini aja ketipu, saya ini di sini kita gagal, kan ini gagal. Ini gagal. Jadi nggak selalu berhasil ya, ada gagalnya ya. Ini kan gagal. Tapi nggak mahal gagalnya. Tuh, tidak mahal gagalnya, murah-murah. Beda lagi kalau kita beli di sini nih. Wah, diskon. Wah, besoknya mengerikan turun. Ya. Jadi kalau sedang masa tenang itu enak. Kita belinya tenang, belinya murah, cut loss-nya murah gitu. Dan nggak tiba-tiba turun mengerikan gitu ya. Udah paham ya? Jadi kita belinya di sini gudang garam, jualnya di sini. Ya itu udah terjadi aja gampang. Ya kenyataannya saya juga bisa kemarin. Saya dapat ini. Saya dapat gudang garam, saya dapat Prodia gitu. Caranya begini, nggak aneh-aneh, cuma satu jurus ini. Satu jurus, masih banyak jurus lain, tapi saya bahas hari ini satu jurus aja. Ya, begini jurusnya. Di atas semua MA, atau minimal di atas 4 MA ya, MA 3, MA 5, MA 10, MA 20. Volumenya bagus, ya beli. Oke.
Oke, baik Pak. Kita lanjut lagi ya Pak ya. Mungkin kita pilih satu pertanyaan terakhir mungkin ya Pak ya. Boleh. Ini ada dari Ibu Meiri. Pak Ti tanya dong, kalau kita dapat saham di bottom fishing, pasti kan sekarang naik tinggi. Terus kita TP-nya di mana Pak? Itu jawabannya 14 Oktober. Panjang soalnya jawabannya. Tapi prinsipnya begini, gampangnya begini. Yang tadi saya udah bilang ya. Jadi saham itu topnya atau atasnya itu desain itu emosional atau memang emang dinaikin buat nge-trap kita, buat ngejebak kita beli gitu loh Bu. Kita beli mahal, terus dia turun, dia jual gitu. Tapi value-nya atau harga waras, harga benernya tuh ada kakinya gitu. Kakinya ada, ya. Kakinya itu disebut moving average dinamis, ya, atau dynamic MA. Ini nih, kita lihat, perhatiin baik-baik ini ya. Misalnya gudang garam saat kemarin dia ada satu MA yang nahan dia turun terus menerus. Namanya MA 5 nih yang kuning. Dan ada satu MA lagi yang tidak pernah dia sentuh. Namanya MA 10. Jadi kita take profitnya, kalau take profit ini ya, take profitnya mau ketika turun, itu ya ini jadi chart investing disebutnya sama saya, itu ketika dia jatuh hemodinamisnya. Jadi kalau memang dia terbukti secara trend line dan secara hemodinamis tidak pernah putus garis ini, ketika jatuh garis ini kita harus take profit. Gitu. Nah, namanya trend line ini. Trend line ini. Kurang lebih beginilah. Ya, karena ketika dia jatuh dari sini, take profit. Ya, tapi saya take profitnya bukan di situ kemarin. Yaitu ketika ada MA 400 dan dia gagal. Jadi cara take profit itu macam-macam. Ada yang satu gagal menembus resisten, kedua ditebak pakai Fibonacci bisa, ketiga yaitu tungguin turun sampai menembus hemodinamisnya. Tapi tanggal 14 Oktober kita akan bahas dah. Ya, janji saya. Bagaimana cara take profitnya? Udah punya saham terus dia naik kan? Naiknya berhari-hari gitu. Kapan sih take profitnya? Ya ini jawabannya ini nanti ada di tanggal 14. Ya. Nah, ini program ini namanya Ami Broker. Ini gratis programnya. Software ini gratis. Demonya gratis. Kalau yang berbayar juga ada. Tapi demonya itu gratisnya forever. Nah, itu yang saya ajarkan di kelas, bagaimana menggunakan software Ami Broker ya untuk mencari saham, mengawasi saham yang berpotensi naik. Ya, yang minat bisa hubungi nanti, silakan ke ini. Sini ya. Ke sini. Nah, ini ya. Hubungi di sini, di Twitter saya boleh, di Telegram boleh, atau ke telepon juga boleh. Ya, jadi kita ngajarin bagaimana cara pakai Ami Broker. Yang tadi saya pakai itu charting begitu. Yang window, kalau yang nggak punya window, kita bisa gunakan juga pakai handphone bisa. Kita punya bot Telegram. Ya, tapi saya rasa juga yang hadir di sini juga orang yang sudah ikut kelas saya, jangan-jangan. Ya. Makasih banyak Bu Nabila. Apalagi yang bisa saya bantu? Iya Pak, kan kita waktu sampai 17.15 ya Pak ya, mungkin satu pertanyaan lagi Pak. Boleh. Boleh ya Pak ya, kita jawab pertanyaan dari Pak Andri ya. Ya. Patokan MA berapa sebagai panduan yang bagus untuk lihat pergerakan saham yang naik Pak? Jawabannya itu sebenarnya semua saham punya MA yang berbeda. Disebutnya dinamik MA. Jadi saham itu punya EMA spesifik yang harus diamati dengan mata sendiri gitu. Diamati manual dengan mata manual. Tapi secara umum dipercaya saham akan mulai uptrend jangka pendek ya, belum jangka panjang nih. Uptrend jangka pendek itu seminggu, 2 minggu, atau seminggu naik itu ketika dia di atas MA 20-nya, Bu. Jadi ketika saham itu berada terus di atas MA 20, dia disebutnya itu dalam fase fase naik harian. Jadi di chart hariannya di MA 20, di atas MA 20 cukup. Jadi misalnya ada saham turun terus nih, suatu hari dia nembus MA 20, nah di situ nanti orang masuk beli. Karena MA 20 itu disebutnya bottom, ground, lantai satu. Ya, nanti kalau udah
MA 50 lantai 2 gitu kan, MA 100 lantai 3, MA 200 lantai 3, lantai 4 gitu loh. Jadi dia kayak lantai pertama tuh MA 20. Cut loss-nya di mana? Di bawah MA 20. Kalau Bapak belinya di MA 20, jadi Bapak beli saham karena di atas MA 20. Kalau sahamnya nggak di atas MA 20, ya harus di cut loss. Kenapa? Karena reason to buy-nya hilang. Alasan membeli karena di atas MA 20. Sekarang udah nggak di atas MA 20, ya nggak dibeli lagi gitu. Jawabannya seperti itu. Ya, itu yang saya pakai biasanya MA 20. Tapi akan lebih bagus deh kalau di atas MA 20, 10, 5 dan 3. Itu udah anget, udah siap naik gitu. Udah siap. Apalagi di atasnya bersih nggak ada MA-nya. Bersih nggak ada MA-nya gitu. Jadi naiknya lancar, nggak ada yang ngalangin dia. Coba kita andaikan MA itu seperti ranting ya, ranting pohon, dan harga candlestick itu burung. Jadi MA yang di bawah itu mencegah burung itu jatuh gitu. Dia akan nahan burung itu jatuh. MA yang di atas itu akan mencegah burung itu naik, terbang. Menghalangi terbang. Jadi MA di atas harga itu menghalangi saham naik. MA di bawah harga itu menghalangi saham turun. Itu pada kondisi normal. Pada kondisi tidak ada kehadiran panitia. Ya, atau tidak ada kehadiran big money. Kalau big money ada, udah nggak ada gunanya, Bu. Mau MA, mau support, mau diapain aja bisa. Mau ditarik tiba-tiba kayak hari ini ASI, bisa. Sama Indah Kiat. Lagi turun loh, itu Indah Kiat lagi nggak ada MA di bawahnya loh. Tapi naik aja tiba-tiba, itu bisa. Ya, tentu aja bisa gitu. Karena big money nggak peduli sama MA. Dia bisa apain aja. Ya, yang takut sama MA, yang liatin MA itu ya retail-retail kayak saya, kayak kita. Retail ngeliat MA, tapi kalau big money ya mungkin ngeliat MA hanya untuk kepentingan menjual atau membeli, arahnya bukan di define atau dibatasi sama MA. Big money nggak bisa dibatasi sama MA, tapi dia mempertimbangkan langkah apa yang akan diambil retail melihat MA seperti ini, lalu dia mengadjust diri dia gitu. Ya, jadi big money itu bisa bikin MA, bisa ngebentuk MA, bisa ngerusak MA, bisa apa aja. Ya, karena saham naik turun itu karena uang, bukan karena MA. Ya, tapi kalau herd itu artinya retail, orang banyak itu biasanya ngeliatin MA yang paham. Kalau yang nggak paham ya beli di mana aja, ya lagi naik dikejar-kejar terus turun ya di cut loss begitu terus. Ya, demikian Bu. Oke, baik Pak Ti. Sayang sekali kita sudah di penghujung acara nih Pak Ti ya. Ya. Padahal sebenarnya ini banyak sekali yang interesting dengan open class saat ini bersama Pak Ti. Berapa orang Bu itu Bu sekarang Bu? Ya Pak? Berapa orang ini saya nggak bisa lihat. Oh, kita juga belum, nanti Pak, setelah acara mungkin lihat, akan ya. kita sampaikan beberapa orang yang join, tapi memang masih banyak pertanyaan yang belum sempat dijawab. Mungkin untuk sobat kontan atau peserta dari Open Class IFF 2021 ini yang memang pertanyaannya belum sempat dijawab oleh Pak Ti, bisa langsung hubungi Pak Ti ya Pak ya, nanti Bisa, di jadi sosial silakan media. masuk ke grup Telegram kita, itu Ya. namanya Chart Investor Academy aja di Telegram. Nanya di situ aja. Tanya di situ, kalau bisa sertakan halaman yang ditanyakan gitu. Di SS halamannya tanya saya langsung, saya jawab. Ya, sebisanya, saya jawab sebisanya. Silakan ngobrol-ngobrol atau mau di Twitter juga boleh. Twitter saya trading di hari 2. Ya, ini aja kontaknya ini nih, makanya saya agak simpen agak lama supaya terbaca. Intinya kalau mau nanya lebih lanjut, silakan ke Telegram atau ke Twitter saya, nanti saya jawab sebisa saya. Iya, betul. Jika ada teman-teman yang mau bertanya dengan Pak Ti, langsung saja ya Pak ya, menghubungi Pak Ti. Langsung aja. Terima kasih banyak loh Bu. Ini pertama kali Terima saya kasih banyak kepada Pak Ti atas informasi yang sudah disampaikan, sangat menarik dan bermanfaat sekali Pak. Semoga kita nantinya bisa bertemu di lain waktu dengan insight-insight yang tidak kalah menarik ya Pak Ti ya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, baik. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada para peserta serta sahabat kontan yang sudah mengikuti open class saat ini bersama Chart Investing Academy. Jangan lewatkan juga kelas-kelas menarik lainnya seperti besok ada open class mengenai investasi saham online shopping dan hacking kesehatan finansial. Terima kasih semuanya. Salam dari saya. Selamat sore. Selamat sore Bu. Oke, terima kasih Pak T atas waktunya nih. Pak T, ntar masih ada lagi kita ya tanggal 14 ya. Iya.